Hanya sepotong kecil pita yang hilang, tapi dia berkeringat dingin karena panik. Sebab dia adalah mata-mata tentara India yang saat itu diam-diam bersembunyi di atas pohon. Dia mencoba mengamati penempatan pasukan kami. Jika pita yang terjatuh itu dilihat seseorang di tanah, identitasnya bisa terbongkar. Dengan cepat berpikir, dia mengambil beberapa daun cedar dan menjatuhkannya di atas pita untuk menyembunyikannya. Tetapi daun-daun kecil itu tidak cukup menutupinya. Terpaksa dia mematahkan sebuah ranting dan melemparkannya di atas pita. Satu persatu dia menjatuhkan ranting untuk menutupinya. Namun ketakutan tetap ada di hati. Jangan sampai ada yang melihat pita itu. Dalam hati dia terus berdoa agar tidak ketahuan. Untungnya para prajurit kami berjalan jauh dan suasana mulai tenang. Menghela napas lega, dia berjalan ke tepi sungai untuk mengambil air. Namun tiba-tiba seorang penjaga patroli menatapnya. "Jam segini, kalian sedang apa di sini?" tanya sang penjaga. Dengan senyum palsu dia menjawab, "Baru kembali dari misi. Kupikir sekalian minum air." "Dari kompi mana kamu?" tanya penjaga. "Saya dari kompi ketiga." Tapi penjaga tetap waspada. Dia langsung meminta kata sandi. Si mata-mata malang tentu tidak tahu kata sandi. Ia cepat mengalihkan perhatian dengan mengatakan, "Komandan kompi." Dan saat mendapat kesempatan, dia menikam penjaga itu tepat di dadanya dengan pisau. Ia menyeret mayat itu dan menyembunyikannya di semak-semak. Keesokan paginya, tiba-tiba suara berdesir membangunkannya. Ia pikir rahasianya telah terbongkar. Dengan panik melihat ke sekeliling. Saat itulah ia melihat seekor ular berbisa mendekatinya. Namun Kapten Vivek, perwira unit intelijen India yang telah menghadapi banyak kesulitan tanpa takut menangkap leher ular itu. Ia sudah lemah karena lapar dan haus, capek setelah berhari-hari melakukan pengintaian. Ia langsung memotong ular itu dan memakannya untuk mendapatkan sedikit tenaga. Sekarang semua informasi ada di tangannya. Ia segera berbalik menuju perkemahan untuk melapor. Tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa para prajurit kami, tanpa sengaja, menendang sebuah ranting pohon saat berjalan. Di bawahnya terlihat pita itu. Begitu Komandan Arvin melihat pita itu, ia langsung sadar masalahnya serius, karena pita itu jelas bukan milik pasukan kami. Artinya musuh telah menyusup di antara kami. Saat memeriksa, di batang pohon terlihat goresan, dan dari situ posisi lengkap kami bisa terlihat. Komandan Arvin memperkirakan bahwa jika musuh mendapat informasi pertahanan kami, itu bisa berakibat fatal bagi pasukan kami. Tidak ada waktu untuk menunggu. Satu-satunya jalan adalah menyerang terlebih dahulu. Pengintai-pengintai kami diam-diam bersembunyi di rerumputan dan jerami. Mereka mengawasi setiap gerak-gerik musuh dan mempersiapkan pertempuran sepenuhnya. Namun Kapten Vivek curiga. Ia melihat bahwa di sekeliling garis depan rerumputan dan semak sangat lebat. Ia menyadari bahwa jika musuh bersembunyi di antara rumput itu bisa menjadi ancaman besar bagi mereka. Melihat bahaya sebesar itu, ia segera memerintahkan unitnya untuk memotong semua rumput di sekitar. Langkah mendadak ini menimbulkan masalah bagi para pengintai kami. Jika musuh berhasil merapikan area itu, semua prajurit kami akan terlihat olehnya. Melihat situasi memburuk, para prajurit kami mengangkat senapan. Namun Komandan Arvin menghentikan mereka dan memerintahkan, "Tembak pasukan musuh yang sedang memperbaiki kawat berduri dan memotong rumput dengan mesin berat." Mesin pemukul kami mulai menembak, musuh mundur, tetapi beberapa prajurit lain muncul dan memperbaiki kawat berduri. Aturannya jelas, siapapun musuh yang muncul di depan akan terus dihujani tembakan mesin kami tanpa berhenti.